Hai, welcome to my lunges. Nice, kita akan bahas sedikit hari ini mengenai movement and exercise. Bergerak atau berlatih. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda sekali. Nah, kalau sekarang kita melihat antara movement or exercise, kira-kira teman-teman memilih yang mana? Bergerak atau berlatih? Atau kedua-duanya ini sama pentingnya? 50%, 50% atau enggak deh, movement tuh lebih penting daripada exercise, atau enggak deh, exercise tuh jauh lebih menyenangkan dari movement. Nah, tetapi kalau kita melihat ya, dua hal ini mereka berbeda secara fungsi, tetapi mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang pengertian dasarnya apa? Kalau movement atau pergerakan itu adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita bergerak, ini kaki saya misalnya saya angkat, ini bisa bergerak, bisa saya luruskan, saya bisa ngilang, tangan saya angkat ke atas, turun ke bawah. Ini semua adalah pergerakan. Pinggang, duduk, santai, selonjoran, semua ini disebut dengan pergerakan. Ini bagus untuk tubuh dan memang perlu kita lakukan. Tetapi apakah exercise itu? Nah, exercise ini adalah movement yang dilakukan dengan catatan waktu tertentu atau dengan repetisi atau dengan intensitas tertentu. Jadi misalnya yang tadi saya mengangkat kaki ini kita lakukan. Jadi kita lakukan kalau exercise itu adalah misalnya kaki kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intensitasnya sama, kecepatannya sama, pengulangannya kiri kanan sama, dan sambil bergerak. Ini disebut dengan exercise. Nah, akan tetapi mengapa kedua hal ini sangat penting? Karena sebuah pergerakan itu atau sebuah exercise itu tidak bisa dilakukan dengan baik bila movement itu tidak ada. Contohnya begini. Kalau kita ingin melatih biceps ya, otot dari tangan. Kalau kita ingin melatih misalnya range of motion-nya kan harus full. Jadi kalau saya menggunakan buku Pele ini, kita angkat satu ke atas, ini melatih biceps dan turun. Ini melatih kekuatan otot biceps. Akan tetapi kalau pergerakannya tidak baik, misalnya terjadi limitation atau terjadi sebuah hal yang tidak baik atau cedera di sini, pergerakannya hanya sampai setengah. Ini exercise-nya tidak komplit. Ini exercise-nya tidak sempurna. Mengapa? Karena pada saat bergerak di sini, ini masih kekurangan, kalau di sini saya contohkan sejengkal ya tangan. Jadi tidak maksimal dalam melatih otot. Jadi pada saat kita ingin melakukan sebuah exercise, kita harus pastikan bahwa movement di dalam persendian tersebut, atau kalau bahasanya adalah range of motion-nya, harus baik. Jadi sebelum kita melakukan sebuah exercise adalah mobilitasnya harus ada. Jadi sebelum kita melakukan kaki ini, kita pastikan lutut kita pergerakannya oke, pinggang kita oke, ankle kita oke, semuanya baik. Mengapa? Karena kalau movementnya tidak baik, terjadi kompensasi. Bisa terjadi angkat, kita mau paksakan ke atas, yang kita lakukan adalah kita menggunakan bahu ini untuk menyelesaikan kekuatan dari biceps tadi. Jadi kedua hal ini adalah dua hal yang sangat penting, exercise dan movement. Exercise itu dilakukan dengan intensitas tertentu, dengan tempo tertentu, dengan catatan waktu tertentu. Sedangkan movement adalah pergerakan yang terjadi di tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini semua harus bergerak dengan baik. Jadi sebelum melakukan exercise, movementnya harus baik. Karena punchline-nya adalah we cannot do an exercise based on movement dysfunction. Atau kita tidak bisa melakukan sebuah latihan pergerakan apabila pergerakan di dalam tubuh kita itu masih salah. Kalau kita berlatih dan masih memiliki pergerakan yang salah atau tidak baik, itu akan ujung-ujungnya mendapatkan cedera atau resiko cederanya itu besar. Dan ini berlaku buat pemain bola, pemain voli, pemain basket, pelari, pesepeda, perenang, atlet panahan pun, dan harus memastikan bahwa pergerakan di dalam tubuh, range of motion-nya itu semua bekerja dengan baik sebelum melakukan sebuah latihan sesuai dengan intensitas, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan speed-nya, sesuai dengan pace-nya, dan sesuai dengan rumusan atau formula yang ada. Jadi exercise dan movement itu dua hal yang tidak dipisahkan. Dua-duanya itu harus bisa bekerja sendiri. Bagi teman-teman yang mengalami cedera, makanya
saya sangat pro dengan movement atau melatih pergerakan, karena bila pergerakan itu secepat mungkin dikembalikan, akan dengan cepat bisa kembali melatih kekuatannya sehingga performanya tidak hilang dan makin lebih ditingkatkan. Oke, itu dari saya. Sedikit perbedaan dari exercise dan movement dan kerjasama antara keduanya itu. Tapi yang penting adalah kita hidup aktif menuju tubuh yang jauh lebih sehat. Oke, see you guys. Gue lanjut baca buku Pele dulu ya, keren soalnya ini.